saudari terkasih di dalam Kristus, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya Angela Laurencia Tobing dan saya merupakan salah satu pemudi yang ada di GBI Blessed di Medan. Saya juga merupakan seorang mahasiswi di Universitas di Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin men-sharingkan pengalaman pribadi saya, di mana saya merasakan kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Kejadian ini dimulai pada saat saya beranjak SMA. Saya memasuki sebuah SMA yang tidak saya inginkan. Saya masuk ke SMA tersebut hanya karena orang tua saya menuntut saya, sehingga saya masuk ke SMA itu. Padahal saya memiliki SMA impian saya, namun karena orang tua saya menuntut ke sana, saya harus ke sini. Nah, di sini pengalaman saya dimulai pada saat SMP. Saya sudah pernah berobat ke dokter dan dokter mengatakan bahwa saya itu harus mengkonsumsi obat selama bertahun-tahun dan harus melakukan check up pada dokter tersebut. Sehingga hal ini terus berlanjut sampai saya masuk ke SMA itu. Nah, di SMA ini saya benar-benar merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dimana sejujurnya pada saat SMA saya tidak pernah merasakan yang namanya praktek olahraga, yang namanya latihan olahraga. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya hanya melakukan ujian dan saya hanya melakukan tugas-tugas dalam mendapatkan nilai olahraga saya. Nah, selama 3 tahun saya melakukan hal seperti itu. Hingga saat UN saya mulai tamat, saya memasukkan jurusan yang saya inginkan di jalur undangan saya, namun saya tidak mendapatkannya. Saya juga masukkan di jalur SBMPTN, saya juga tidak lulus. Sampai saya juga coba ujian mandiri di beberapa universitas negeri dan swasta di Jawa, saya juga tidak lulus. Sampai akhirnya saya kayak berpikir bahwa kenapa seperti ini? Apa maksud Tuhan gitu? Menurut saya sebagai manusia saya bisa, tapi kenapa gitu? Sampai akhirnya ada suatu informasi di mana ada universitas swasta yang membuka jurusan itu dengan saya bisa masuk gitu di universitas swasta itu. Hanya tinggal membayar biaya administrasi gitu. Ya udah, pada saat mau membayar biaya administrasi, sebelum pembayarannya ada universitas negeri yang ada di Medan ini membuka jalur mandiri, sehingga saya mencoba iseng-iseng berhadiah. Saya mencoba, saya buat tetap di jurusan pertama dan jurusan kedua itu jurusan yang saya inginkan, dan di jurusan ketiga adalah jurusan yang tidak saya ketahui sama sekali dan saya tidak kenal, bahkan saya tidak tahu mau belajar apa dan prospek kerjanya kemana. Saya hanya melihat nama jurusan itu dari pemilihan jurusan gitu. Saya cuma melihat namanya bagus, yaudah saya coba masuk dan saya klik. Ternyata saya masuk di jurusan tersebut. Saya benar-benar tidak senang sama sekali karena saya tidak ada niat untuk masuk ke jurusan itu. Saya nggak ada merasa bangga atau bahagia, tidak ada. Dan saya juga mengatakan hal itu kepada orang tua saya, dan orang tua saya tetap memberikan pilihan kepada saya. Saya boleh masuk swasta yang akan saya masuki kemarin, atau boleh mengambil negeri yang ini. Pertama saya berpikir untuk tetap di swasta itu, namun karena beberapa faktor yang saya pikirkan lagi, saya masuk di negeri, saya ambil negeri ini dengan syarat saya akan mencoba SBMPTN untuk tahun depannya. Kemudian tahun pertama saya masuk, saya mulai merasakan bahwa jurusan ini berat, tidak seperti yang saya bayangkan. Menurut saya ini berat. Jadi saya mulai merasakan yang namanya pulang-pulang malam, yang sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Ya, di situ saya mulai merasakan bahwa waktu saya terbuang juga dan cukup sulit juga di jurusan ini. Sehingga pada tahun keduanya saya mulai ngambil SBMPTN, saya udah cek lokasi, saya tinggal ujian, tapi saya mulai berpikir lagi bahwa saya merasa 1 tahun saya sangat berharga. Saya nggak mau lagi ke depannya. Saya percaya ini juga merupakan rencana Tuhan. Karena setelah 1 tahun ini saya mulai mendapatkan gereja GBI Blessed di Medan ini. Di tahun kedua saya mendapatkannya, karena di tahun pertama saya benar-benar gerejanya pindah-pindah, nggak tahu kemana, kayak nggak punya arah tujuan. Nah, namun di tahun kedua ini Tuhan menunjukkan saya di GBI Blessed di Medan ini. Di sini saya bertemu dengan hamba Tuhan yang mengajak saya untuk pelayanan. Namun pelayanannya itu adalah tamborin. Dimana notabene menurut pikiran saya sebagai manusia itu sangat melelahkan. Berdasarkan riwayat saya dahulu, saya
juga bagaimana saya bisa tamborin gitu. Tapi ya saya coba, saya tetap taat, saya doa sebelumnya apakah saya harus ngambil, akhirnya saya ambil pelayanan ini dan Tuhan mampukan sehingga saya bisa. Tuhan mampukan, saya yang benar-benar gak ada basic tamborin sama sekali, tapi Tuhan mampukan untuk bisa di situ gitu. Nah sampai saat ini sehingga ya sudah hampir di situ saya bahkan bisa melaksanakan tamborin itu dengan kesibukan saya di kuliah. Saya bisa membagi waktunya yang saya pikir saya nggak bisa gitu. Hingga suatu saat juga saya ingin mendaftar ke suatu laboratorium untuk menjadi asisten laboratorium, tapi saya tidak lulus. Hingga akhirnya saya tidak perlu mendaftar, tapi saya dipilih oleh dosen untuk masuk ke sebuah laboratorium yang tidak pernah saya bayangkan juga. Laboratorium ini tidak pernah saya pikirkan untuk saya menjadi aslab di sana, asisten laboratorium di sana. Karena menurut saya itu sangat berat dan menurut saya itu tidak sesuai dengan saya. Saya mulai berpikir, saya mulai pro dan kontra di sana untuk mengambil jurusan, untuk mengambil laboratorium ini. Saya doa kepada Tuhan, saya berserah, akhirnya Tuhan bilang ambil aja. Sudah saya ambil, ternyata benar Tuhan mampukan saya. Yang saya pikir sangat susah, yang saya pikir sangat gak mungkin gitu saya bisa jalani, tapi Tuhan mampukan. Sehingga saya tetap balance dalam kehidupan kampus dan kehidupan gereja saya juga gitu. Hingga akhirnya saya juga sampai sekarang masih menjadi mahasiswa di universitas negeri dengan jurusan yang tidak saya inginkan sebelumnya itu. Di jurusan ini juga sebenarnya saya punya rancangan-rancangan ke depannya apa yang akan saya lakukan, namun Tuhan berkata lain dengan adanya pandemi saat ini sehingga memperlama waktu saya di sini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik ke depannya. Maka dari itu di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk tetap berserah dan tetap taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Khususnya saat-saat ini di mana mungkin nanti ada yang tidak lulus di jalur undangan atau di jalur SBMPTN, bahkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rancangan yang pernah kalian buat. Tapi percayalah bahwa ketika kita berserah dan ketika kita taat kepada Tuhan, kita menyerahkan dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, Tuhan pasti mampukan dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Ini sesuai dengan ayat emas yang salah satunya saya pernah pegang dari SMA juga, di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan sajalah yang terlaksana. Dan saya merasakan itu benar-benar dalam kehidupan saya. Yang saya kira hanya merupakan ayat emas, tapi ternyata Tuhan benar-benar melakukan itu dalam kehidupan saya. Maka dari itu, untuk kita, generasi Yeremia khususnya, youth-youth di luar sana, maka sama-sama kita untuk tetap berserah, tetap taat, dan jangan pernah menyerah atas apapun yang kita lakukan. Karena percaya kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan tetap menolong kita dalam keadaan apapun. Apapun rancangan yang kita buat, apapun rancangan yang kita inginkan, akan tetap keputusan Tuhan sajalah yang terlaksana. Akan tetap rancangan Tuhan sajalah yang terbaik. Tuhan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi tetaplah bagi teman-teman sekalian untuk tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal kehidupan. Demikian sharing dari saya. Saya berharap kita semua dapat terberkati dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan, baik dari kata ataupun dari sharing-sharing yang telah saya buat, yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.